Cerita akan berfokus kepada seorang kurir bernama Frank. Dia bisa mengantarkan berbagai hal, dari mulai benda, orang, bahkan nyawa musuh pun bisa dia antarkan ke akhirat. Kebetulan misi kali ini adalah mengantarkan para perampok yang baru saja merampok sebuah bank. Tapi karena tidak sesuai perjanjian, Frank pun menolak untuk mengantarkan mereka. Perjanjiannya adalah Frank akan mengantarkan 3 orang, tapi sekarang malah bertambah menjadi 4 orang. Meskipun diancam akan dihabisi jika tidak segera jalan, tapi Frank tidak gentar karena mereka tidak akan bisa menghidupkan mobilnya karena mobilnya menggunakan kode PIN untuk dihidupkan. Dan karena polisi sudah mengepung, inilah yang dilakukan oleh si perampok. Setelah membunuh rekannya sendiri, sekarang jumlah mereka sudah sesuai dengan perjanjian awal, sehingga Frank pun segera tancap gas. Kejar-kejaran pun terjadi dan setelah melewati jalanan sempit, sekarang mereka masuk ke jalanan besar dan memutar lewat trotoar untuk menghindari blokade polisi. Tapi kejar-kejarannya belum selesai karena polisi terus mengejar dari segala arah. Terlebih lagi mereka malah bertemu dengan jalan buntu, sehingga inilah yang dilakukan oleh Frank. Setelah mendarat di atas truk pengangkut mobil, Frank pun menembak penghalang agar mobilnya bisa turun. Dan setelah sedikit kejar-kejaran, Frank pun mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Ketika mereka sampai tujuan, Frank malah diberikan uang lebih agar mau lanjut mengantarkan mereka. Tapi Frank menolak karena itu tidak sesuai dengan perjanjian awal. Setelah sampai di rumah, Frank pun segera membersihkan mobilnya kemudian mengganti plat nomornya. Dari berita di televisi diketahui bahwa ternyata perampok sebelumnya berhasil ditangkap karena supirnya tidak jago mengemudi. Kemudian Frank kedatangan polisi yang namanya kita sebut saja sebagai Basreng ya. Tujuan kedatangan Basreng adalah untuk menyelidiki setiap pemilik mobil BMW warna hitam karena para perampok sebelumnya melarikan diri menggunakan mobil BMW hitam persis seperti punyanya Frank. Tapi karena plat nomornya tidak sesuai, terlebih lagi mobilnya sangat bersih seperti baru, jadi Basreng pun menganggap bahwa Frank bukan pelakunya. Setelah Basreng pergi, Frank pun mendapatkan pekerjaan baru. Tapi sebelum deal, dia menjelaskan 3 aturan mutlak terlebih dahulu. Pertama, perjanjian adalah perjanjian, tidak boleh tiba-tiba dilanggar. Kedua, tidak boleh menyebutkan nama baik itu si pengantar maupun si pengirim dan si penerima paket. Dan yang ketiga, tidak boleh melihat isi paket. Keesokannya Frank segera pergi mengambil paket dan setelah paket dimasukkan ke dalam bagasi, dia pun segera tancap gas. Di tengah jalan tiba-tiba ban mobil Frank kempes. Kemudian ketika ingin mengambil ban serep di bagasi, Frank malah melihat paketnya gerak-gerak. Frank pun mencoba mengabaikannya karena itu adalah aturan nomor 3, yaitu tidak boleh melihat isi paket. Tapi setelah tiba di warung untuk makan, Frank pun membeli minuman beserta sedotan untuk diberikan kepada orang yang ada di dalam paket tersebut. Ternyata paket tersebut adalah seorang wanita Asia. Namanya adalah Lai. Meskipun Lai sempat ketakutan, tapi setelah diberikan es teh jus, Lai pun akhirnya anteng. Okay, that's enough. Setelah memberikan minuman kepada Lai, Frank pun melanjutkan perjalanan. Tapi karena Lai terus saja teriak-teriak, akhirnya Frank pun berhenti untuk mengecek Lai. Rupanya Lai ingin buang air kecil dan karena tidak tega, Frank pun memasang tali panjang di leher Lai kemudian melepaskan ikatan di tangan dan kakinya, lalu memberikan waktu 1 menit untuk Lai pipis. Breaking the rules, Frank.
Singkat cerita, 1 menit pun berlalu, tapi ketika dipanggil, Lai tidak kunjung menjawab. Dan setelah dicek, ternyata Lai telah melarikan diri. Sehingga Frank pun harus kerja ekstra untuk menangkap Lai. Rule 3, never look in the back. Setelah Frank berhasil menangkap Lai dan membawanya ke mobil, malah ada 2 polisi yang sedang memeriksa mobil Frank. Sehingga singkat cerita, tibalah Frank di rumah si penerima paket yang namanya kita sebut saja sebagai Cireng ya. Dan rupanya tubuh 2 polisi tadi Frank simpan di dalam bagasi. Meski Frank dicurigai telah membuka paket, tapi dia tetap tegas dengan aturan nomor 3-nya, yaitu dia tidak boleh melihat isi paket. Dan karena suka dengan prinsipnya Frank, Cireng pun meminta kepada Frank untuk mengirimkan paket miliknya. I like you. Ketika tiba di warung untuk makan, Frank membeli 2 minuman yang niat awalnya adalah untuk diberikan kepada 2 polisi yang ada di bagasinya. Tapi rupanya paket yang diberikan oleh Cireng adalah sebuah bom untuk menghabisi Frank. Sehingga Frank pun kembali ke kediaman Cireng dan karena semua penjaga sedang menghadapi Frank, Lai pun menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sedangkan di sisi lain, meski Frank sudah banyak menumbangkan anak buah Cireng, tapi ternyata Cireng sudah pergi dari rumah tersebut. Sehingga Frank pun pergi ke garasi dan mencuri 1 mobil untuk pulang. Di tengah jalan, tiba-tiba Lai muncul di dalam mobil, sehingga Frank pun mengeluarkannya akibat sudah muak. Tapi setelah pergi agak jauh, dia merasa tidak tega, sehingga dia pun kembali untuk membawa Lai pulang. Setibanya di rumah, Frank pun membuat Indomie rasa jeruk, kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada Lai. Tapi karena jawaban Lai ngawur kemana-mana, jadi Frank pun berhenti bertanya dan langsung memberinya makan mie kemudian tidur. Ketika Frank tidur, Lai malah menyelinap ke ruangan berkas dan melihat foto-foto masa lalu Frank yang ternyata dia adalah mantan pasukan khusus. Di tempat lain, Cireng datang ke rumah sakit untuk menanyakan kepada anak buahnya siapa jagoan yang telah menghajar mereka. Dan dia pun sangat terkejut ketika mengetahui pelakunya adalah Frank, padahal dia pikir Frank telah metoi. Setelah mendengar hal tersebut, Cireng justru malah menghabisi anak buahnya tersebut. Keesokannya ketika Frank pergi ke dapur, sudah ada Lai yang membuatkannya makanan khas Perancis bernama Batagor. Maksudnya Madeleine. Karena Lai sangat ingin membantu, dia pun pergi mengambil susu langganan yang biasanya ditaruh di luar saat pagi. Tapi di luar ternyata sudah ada Basreng yang datang untuk menginterogasi Frank perihal mobilnya yang meledak beserta ditemukannya 2 jasad polisi. Tapi Frank beralibi bahwa mobilnya dicuri ketika dia pergi ke Frejus dan dia tidak tahu apa-apa. Tapi Basreng mulai mencurigai bagaimana Frank kembali dari Frejus ke rumah karena lokasi Frejus sangat jauh dari rumahnya. Kemudian Lai pun mengatakan bahwa dialah yang mengantarkan Frank pulang menggunakan mobilnya. Tapi Basreng masih saja curiga sehingga dia pun memeriksa mobil tersebut di garasi. Dan untungnya ketika Basreng hampir melihat bagian mobil yang rusak, dia merasa tidak enak dengan Frank dan Lai yang tampak mesra seperti pengantin baru sehingga dia pun segera pergi. Setelah Basreng pergi, mereka pun masuk ke dalam rumah, tapi Frank merasa ada yang tidak beres. Kemudian tiba-tiba rupanya itu adalah anak buahnya Cireng yang datang untuk balas dendam terhadap Frank. Dan Frank pun sangat kewalahan karena harus melindungi Lai.
Tiba-tiba suasana menjadi sepi, kemudian untungnya mereka berhasil turun ke lantai bawah kemudian masuk ke dalam sumur untuk menghindari serangan selanjutnya. Frank pun mengambil tangki oksigen yang sudah dia siapkan untuk kondisi seperti ini, kemudian membagikannya kepada Lai, dan ketika mereka menyelam ternyata sumurnya terhubung dengan laut. Singkat cerita, Frank pun berhasil sampai di sebuah rumah yang terhubung ke laut. Kemudian dengan santainya dia membobol rumah tersebut untuk mengeringkan badan sekaligus ganti baju. Frank dan Lai pun dipanggil oleh Basreng ke kantor polisi untuk ditanyai perihal rumah Frank yang hancur. Basreng curiga bahwa Frank memiliki masalah dengan mafia atau semacamnya. Tapi Frank pun beralasan bahwa saat itu dia sedang berenang di pantai yang sepi bersama Lai. Jadi dia tidak tahu apapun perihal bagaimana rumahnya hancur. Terlebih lagi Basreng tahu sendiri bahwa Frank hanyalah pensiunan tentara yang hidup santai, jadi tidak mungkin dia punya musuh. Kemudian tiba-tiba Basreng dipanggil untuk turun ke bawah, dan Lai pun menggunakan kesempatan ini untuk mencari data tentang Cireng di komputernya Basreng. Singkat cerita, Lai pun berhasil menemukan data Cireng, tapi tiba-tiba Basreng kembali ke ruangannya dan untungnya Lai tidak ketahuan. Setelah itu mereka pun diizinkan pergi. Lai berniat untuk mencari Cireng, tapi Frank merasa itu tidak perlu karena Cireng taunya dia sudah mati, jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk mulai dari nol dan hidup dengan damai. Tapi setelah Lai bercerita bahwa Cireng akan menyeludupkan ratusan orang termasuk ayahnya menggunakan kontainer, hati nurani Frank pun menjadi tidak tega sehingga Frank pun akhirnya bersedia untuk membantu Lai. Di tempat lain, Basreng melihat berkas Cireng di komputernya yang lupa ditutup oleh Lai, sehingga dia pun bergegas menuju kantor Cireng untuk investigasi. Sedangkan di kantor Cireng sendiri sudah ada Frank dan Lai yang datang untuk mencari nomor kontainer yang digunakan untuk menyeludupkan orang. Tapi Lai tidak kunjung menemukannya sehingga Frank pun gantian mencarinya. Tapi ternyata Lai berbohong soal ayahnya yang ada di dalam kontainer karena tiba-tiba saja datang ayahnya Lai yang namanya kita sebut saja sebagai Cilok ya. Anehnya Lai menodongkan pistol ke arah ayahnya. Rupanya ayahnya Lai adalah seorang mafia yang bekerja sama dengan Cireng untuk menyelundupkan orang. Dan alasan Lai berbohong kepada Frank adalah agar Frank mau menggagalkan penyelundupan tersebut. Karena dia merasa tidak sanggup jika sendirian, apalagi jika sampai harus membunuh ayahnya sendiri. Oleh sebab itu Lai pun menjauhkan pistolnya, tapi kemudian Cilok malah menodong Frank, dan untungnya tibalah Basreng di kantornya Cireng sehingga Frank pun masih selamat. Ya walaupun harus dibuat pingsan dulu. Cireng dan Cilok pun memfitnah Frank dengan tuduhan penculikan, pemerasan, dan penyerangan. Dan karena tidak memiliki bukti yang kuat, posisi Frank pun sangat tidak diuntungkan. Sehingga mau tidak mau Frank pun akhirnya jujur dan menjelaskan semua yang terjadi kepada Basreng. For once, I need the truth. Okay. Setelah mendengar cerita sebenarnya dari Frank, Basreng pun akhirnya membantu Frank keluar dari penjara dengan cara berpura-pura dijadikan sandera oleh Frank yang ingin melarikan diri. Singkat cerita, tibalah mereka di pelabuhan dan rupanya Frank telah mempersiapkan solusi untuk kondisi seperti ini dengan cara menyimpan senjata di perahu kecilnya. Singkat cerita, tibalah Frank di pelabuhan kontainer. Dia pun segera menggunakan stetoskop untuk mengecek orang di dalam kontainer. Sedangkan di sisi lain, Lai sedang dimarahi oleh ayahnya karena tidak nurut. Tapi Lai tidak bisa berbuat apa-apa karena ya itu adalah ayahnya sendiri. Dan setelah itu, Lai pun segera dibawa pergi.
Kita kembali lagi bersama Frank yang sudah ketahuan oleh antek-anteknya Cilok. Dan ketika mengetahui hal tersebut, Cireng pun langsung menghampiri Frank untuk sekedar balas dendam. Bodohnya Cireng adalah dia malah meninggalkan Frank begitu saja dan hanya menyerahkannya kepada anak buahnya. Sehingga Frank pun berhasil selamat dan bahkan mengejarnya. Frank pun menempel di kontainer tapi sang supir tidak membiarkannya begitu saja. Sehingga Frank pun terpaksa melompat ke atas bis yang ada di jalur bawah. Ketika sampai di terminal, rupanya anak buah Cilok masih saja mengejarnya sehingga baku hantam pun tidak terelakkan. Ketika mencoba melarikan diri, Frank malah terjebak di dalam bis sehingga setelah mengalahkan mereka semua, Frank pun mengunci mereka di dalam bis. Tapi lagi-lagi datang anak buahnya Cilok. Frank pun menumpahkan oli kemudian melumuri dirinya sendiri menggunakan oli agar licin sehingga musuh akan sulit menangkapnya. Frank pun melepaskan pedal sepeda kemudian menggunakannya di kakinya agar tendangannya lebih berdemek. Tiba-tiba datang pasukan bersenjata api sehingga Frank pun terpaksa melompat ke laut. Tapi tidak berhenti di situ, pasukan bersenjata api pun menuangkan pertalit oplosan ke laut dan membakarnya sehingga mereka mengira Frank telah mati. Frank pun segera mencuri mobil butut untuk mengejar Cilok, tapi di tengah jalan mobilnya malah mogok. Tapi kebetulan dia melihat pesawat yang terbang rendah sehingga dia pun segera mengejarnya. Setelah pesawat mendarat, Frank pun segera membegalnya. Dan ketika mereka terbang tepat di atas kontainer, dia pun segera terjun menggunakan parasut. Frank pun segera menyingkirkan si supir, tapi si supir malah bandel sehingga Frank pun terus ditembaki oleh Cireng dan Cilok. Bahkan si Cireng sampai masuk ke dalam truk sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka yang awalnya sih Cireng mengira dia sudah menang karena berhasil menendang Frank keluar dari truk. Tapi ternyata Frank masih hidup dengan cara menempel di kolong mobil. Mengetahui Frank ada di dalam kolong mobil, Cilok pun segera menembakinya dan karena kesal Frank pun melakukan ini. Frank pun memanjat ke atas kontainer kemudian menendang Cireng keluar dari truk. Frank pun menepikan truk dan mengira pertempuran telah berakhir, tapi Cilok pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Lai pergi, sedangkan dia sendiri akan membawa Frank dan menghabisinya di tebing. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Awalnya Cilok mengira anaknya telah mati, tapi ternyata rupanya suara tembakan tadi berasal dari Lai yang menembak bawahan ayahnya sehingga dia pun masih hidup. Kemudian Lai pun membunuh ayahnya sendiri demi menyelamatkan Frank. Setelah itu polisi pun datang dan ketika kontainer dibuka terbuktilah apa yang dikatakan oleh Lai ternyata benar. Dan film pun selesai.